Jumpa kembali dengan saya Dimas Aryo Yuwono dari GKI Marta di Reja. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sudah mulai terbiasa dengan situasi yang agak berbeda ini? Atau kita masih merasa khawatir dan cemas? Atau mungkin kita juga masih bertanya-tanya tentang berakhirnya situasi ini? Nah, apapun saat ini yang menjadi perasaan kita, tentu kita mau bersama-sama menghayati firman Tuhan di saat ini, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang sedikit berbeda ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin dikuatkan. Dan ketika kami berjalan melewati masa-masa yang murung ini, kami bisa bersama-sama menjalaninya dengan penuh pengharapan, dan bahkan kami memiliki semangat untuk terus berkarya di tengah keterbatasan ruang gerak kami. Kami siap untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersama berdoa. Amin. Beberapa waktu ini kita sering mendengar dan membaca kisah Ayub dalam renungan harian GKI Klasis Purwokerto. Nah, kalau kita berbicara tentang Ayub, kita sudah bersama-sama langsung teringat satu kata, yaitu kesetiaan. Ya, Ayub adalah sosok yang sangat setia di tengah-tengah masa penderitaannya. Ketika berbicara tentang kesetiaan dalam penderitaan, sosok Ayublah yang akan selalu langsung mengena di hati kita. Kisah Ayub ini dibuka dengan satu penggambaran bahwa Ayub ini adalah seorang yang sangat saleh. Ayub juga digambarkan seorang yang punya kesetiaan luar biasa. Namun seringkali kesetiaan yang sering kita dapatkan dalam kisah Ayub ini adalah kesetiaan yang tanpa keraguan dan tanpa keluhan. Seolah-olah kalau setia itu berarti tidak boleh mengeluh, setia itu juga tidak boleh punya keraguan. Pemikiran seperti ini akhirnya mengakibatkan sebagian besar umat Kristen merasa sangat berdosa bila di tengah perjalanan iman yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan, muncul sebuah keraguan, muncul sebuah keluhan, muncul protes, dan bahkan terkadang marah terhadap Tuhan. Ayub yang digambarkan dengan sangat sempurna ini ternyata justru mengungkapkan imannya dengan sangat jujur. Misal baru di awal penderitaan saja Ayub sudah mengungkapkan, "Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul." Di Ayub 3 ayatnya yang ke-26. Keluhan ini hanyalah salah satu bagian kecil dari banyaknya protes, keluhan, kemarahan, dan keraguan Ayub mengenai pemeliharaan Allah. Dan setelah sekian lama Ayub mengeluh, protes, marah, dan mempertanyakan Allah, akhirnya Allah bersuara dan memberi jawaban. Bisa kita lihat bersama dalam kitab Ayub 38 ayatnya yang pertama. "Maka dari dalam badai Tuhan menjawab." Tapi setelah Tuhan menjawab, ternyata tidak ada jawaban yang jelas dari Allah tentang proses penderitaan yang harus dijalani Ayub setiap harinya. Kita bersama-sama mengimani bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Namun, di tengah segala kemahatauan Allah, Allah tidak memberitahu Ayub tentang penderitaan yang dijalani Ayub. Allah tidak memberitahu sebabnya. Allah tidak memberitahu alasannya mengapa Ayub harus menderita. Bukan karena Allah tidak tahu, tetapi Allah ingin mengajak Ayub memiliki cara pandang yang baru, perspektif yang baru di dalam memahami tentang penderitaan. Mulai dan melalui pasal 39, Allah mengingatkan Ayub melalui berbagai pertanyaan mengenai situasi di alam semesta. Ayub diajak berproses oleh Allah melalui berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ini
menyadarkan tentang kemahakuasaan Allah di alam semesta ini. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat bersama bagaimana Ayub kemudian justru menjadi tersadarkan oleh berbagai pertanyaan tersebut. Di sini kita mau melihat di pasal 40 ayatnya yang kedua, ada sebuah pertanyaan yang menampar Ayub dengan begitu keras. Kalimatnya seperti ini. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Segera setelah kalimat pertanyaan ini muncul, Ayub memberikan sebuah jawaban kepada Tuhan. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat ku berikan kepadamu? Jawaban Ayub ini menjadi sebuah ungkapan iman yang menunjukkan kesadarannya terhadap kemahakuasaan Allah di dalam memelihara alam semesta ini. Dan kalau kita melanjutkan pembacaan kita, ada hal yang makin menarik. Seolah-olah Tuhan belum puas terhadap jawaban Ayub. Hingga kemudian Tuhan pun melanjutkan menantang Ayub dengan berbagai rentetan pertanyaan yang ini berusaha memperbaharui perspektif cara pandang Ayub di dalam memandang kehidupan ini. Setiap pertanyaan dan juga pengajaran dari Tuhan ternyata tidak sia-sia. Kalau kita lihat di bagian akhir kisah Ayub, muncul sebuah respon iman dari Ayub yang ini justru menunjukkan kesadaran iman Ayub tentang kemahakuasaan Tuhan. Kalau kemudian kita bertanya, siapa sebenarnya sosok Ayub? Sosok Ayub ini adalah kita. Seorang yang beriman ketika berhadapan dengan berbagai penderitaan di saat ini, muncul berbagai pertanyaan, keluhan, bahkan mungkin juga protes. Kita bertanya-tanya tentang kehadiran Tuhan. Kita bertanya tentang kemahakuasaan Tuhan. Bahkan mungkin juga kita ada rasa marah, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi dan kenapa Tuhan tidak segera turut menyelesaikan ini semua. Pertanyaan-pertanyaan iman kita, keluhan kita, protes kita itu bukan sebuah dosa. Ini justru bentuk kejujuran iman dan proses pergulatan hidup seorang manusia beriman bersama dengan Allah. Justru melalui setiap protesnya, pergumulannya Ayub yang diungkapkan dengan jujur, Ayub mampu mengerti, Ayub mampu mengenal Allah jauh lebih dalam. Dan ternyata bukan hanya sekedar jawaban instan yang didapat Ayub, tetapi justru jawaban yang mampu mengubah perspektif Ayub di dalam memandang realita kehidupan ini. Mengungkapkan iman secara jujur akan sangat membantu kita di dalam menemukan jawaban Allah di dalam proses perjuangan iman kita di saat ini. Apakah kemudian Ayub berhasil mengalahkan dan menghilangkan penderitaan setelah bisa menyadari kemahakuasaan Allah? Ayub tidak berhasil mengalahkan penderitaan, tapi Ayub berhasil melewati penderitaan. Penderitaan karena pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, Bapak Ibu, bukan untuk dikalahkan, bukan untuk juga sebuah peperangan yang harus dimenangkan, namun untuk dilewati setahap demi setahap, setapak demi setapak. Lelah, mungkin kita sering merasa lelah, bosan pasti. Tapi kita perlu punya perspektif bahwa penderitaan saat ini bukan untuk dikalahkan, bukan untuk menang-menangan. Karena semakin kita berusaha memerangi penderitaan, cepat atau lambat pasti akan ada rasa lelah. Karena penderitaan itu tidak kunjung usai. Maka dari itu, di saat ini kita bisa bersama-sama memahami kisah Ayub ini untuk melihat situasi pandemi yang masih berlangsung. Dan kalau kita membaca atau mendengar berita, pandemi ini masih berlangsung cukup lama. Besar kemungkinan akan ada perasaan lelah mental. Namun jalan utama yang dapat kita lewati adalah dengan cara menjalani. Kita melewati penderitaan ini sehingga
ketika suatu saat nanti kita bisa melewati pandemi ini bersama, kita bisa bersama-sama menemukan sebuah perspektif iman yang baru. Dan ketika saat ini kita bisa menerima penderitaan COVID-19 yang saat ini memang terjadi, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih tenang, dengan lebih santai. Hati dan pikiran kita menjadi dapat lebih dikendalikan. Kehidupan sehari dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru pun dapat kita jalani dengan lebih baik. Dan suatu saat nanti bukan tidak mustahil bila dari mulut kita muncul sebuah ekspresi iman dan kita berkata seperti Ayub, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Tuhan memberkati perjuangan iman kita. Ingat, tidak selamanya penderitaan harus dikalahkan. Tapi saat ini penderitaan tersebut haruslah dilewati dan dijalani bersama dengan Allah Sang Pemelihara. Mari kita bersama berdoa. Kami siap untuk menjalani kehidupan kami. Sekalipun saat ini badai penderitaan masih terus berlangsung, namun hal tersebut tidak menggoyahkan iman kami. Kami siap untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, dan kami siap untuk melewati badai penderitaan ini, menjalani badai penderitaan ini dengan pertolongan Allah. Dan suatu hari nanti, dengan mulut kami akan mengungkapkan pengakuan iman bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ini Tuhan tekad kami, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menyerahkan pergumulan hidup kami. Amin. Sampai jumpa.